Novita, saya dari kelas 2 DP1. Saya di sini akan menjelaskan pelajaran IPS yang dimana judulnya itu yang pertama menjelaskan konsep ruang dan yang B-nya menjelaskan interaksi keruangan. Yang pertama adalah konsep ruang. Ruang adalah konsep yang merujuk pada ekstensi 3 dimensi yang kita huni. Bayangkan sebuah kotak. Kotak itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itulah ruang. Berikut beberapa contoh ruang. Yang pertama itu ada ruang kelas. Ruang kelas memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Di dalamnya kamu bisa bergerak bebas. Yang kedua, ruang tamu. Ruang tamu juga memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Di sini kamu bisa duduk, berdiri, dan berjalan-jalan. Yang ketiga, ruang udara. Ruang udara adalah ruang yang berada di atas permukaan bumi. Pesawat terbang dan burung terbang di ruang udara. 4. Ruang angkasa. Ruang angkasa adalah ruang yang sangat luas yang berada di luar atmosfer bumi. Di sini terdapat bintang, planet, dan galaksi. Secara garis besar adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Ada 5 poin untuk mempelajari konsep ruang. Yang pertama, ruang tidak hanya terbatas pada udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer yang terbawa mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, ruang tidak berdiri sendiri, kejadian di suatu ruang tetapi mempengaruhi ruang lainnya. Yang ketiga, setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung sumber daya yang dihasilkannya. Yang keempat, ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Yang kelima, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial. Jadi, ruang adalah suatu yang memiliki dimensi dan memungkinkan kita untuk bergerak dan menempati suatu tempat. B. Interaksi keruangan. Interaksi keruangan adalah hubungan atau pengaruh yang terjadi antara berbagai elemen dalam suatu ruang. Elemen-elemen ini bisa berupa manusia, alam, dan benda-benda buatan manusia. Interaksi ini bisa berupa yang pertama, pergerakan. Pergerakan manusia, hewan, atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, orang yang berbelanja di supermarket, lalu lintas kendaraan di jalan raya, dan pengiriman barang dari pabrik ke toko. Yang kedua, komunikasi, pertukaran informasi dan ide antara manusia dan alam. Contoh, telepon, internet, dan papan pengumuman. 3. Pengaruh. Pengaruh yang diberikan oleh suatu elemen kepada elemen lainnya. Contohnya, pencemaran udara dari pabrik yang mempengaruhi kesehatan warga sekitar dan pembangunan jalan tol yang mengubah struktur ruang. Berikut contoh interaksi keruangan. Yang pertama, perkembangan kota, pembangunan gedung tinggi, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Di kota menciptakan interaksi keruangan yang kompleks. Gedung tinggi mempengaruhi tata cahaya dan sirkulasi udara di sekitarnya. Jalan raya memungkinkan pergerakan orang dan barang yang lebih cepat. Dan infrastruktur lainnya seperti listrik dan air bersih mempengaruhi kehidupan manusia di kota. 2. Budaya. Budaya suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sejarahnya. Contohnya budaya masyarakat pesisir yang berbeda dengan budaya masyarakat pegunungan. 3. Ekonomi. Aktivitas ekonomi di suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor keruangan seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan infrastruktur. Contohnya pertanian di daerah pedesaan yang dipengaruhi oleh kesuburan tanah, dan industri di daerah perkotaan yang dipengaruhi oleh akses, transportasi, dan sumber daya manusia. Interaksi keruangan adalah hal yang kompleks dan selalu berkembang. Memahami interaksi keruangan membantu kita untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, dan bagaimana ruang mempengaruhi kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep ruang dan interaksi ruang. Bye-bye.